Kita ada di mesin shoulder press. Ini memang merupakan versi plate loaded, tapi lebih kurang sama saja. Yang saya ingin teman-teman perhatikan di sini, teman-teman trainer, sebelum menempatkan klien ke dalam mesinnya untuk langsung bergerak dan melakukan gerakan, ketahui dulu desain mesin ini seperti apa. Contohnya, saya dari tadi sudah memikirkan bagaimana caranya untuk mengetahui alur gerak mesin ini seperti apa. Karena dia bergerak dalam satu poros. Nah, porosnya dimulai dari mana? Bisa saja dia dari bawah, sedikit maju ke depan, atau bahkan dari sini, dia ke belakang. Nah, bagaimana dengan desain mesin ini? Di fase mana poros itu terjadi? Nah, saya akan mencoba mengujinya persis dengan cara seperti ini. Perhatikan titik ini, ujung besinya. Saya menempatkan tangan saya di sini supaya terlihat ya ada jarak kira-kira hampir 10 meter, 10 cm atau 15 cm yang menandakan nanti kalau misalnya saya angkat naik dan akhirnya bertemu dengan tangan saya, berarti dia sedang dalam lengkungan naik ke atas. Kelihatan nggak? Bahwa berarti dia semakin maju ke depan dan dia turunnya ke belakang. Dengan mengetahui hal ini, saya sudah bisa dan juga apalagi mengetahui ternyata arusnya bukan hanya masuk ke dalam, tapi juga plane-nya masuk ke dalam seperti ini. Jadi dia begini, tapi pada saat yang sama dia juga begini. Masuk ke dalam, dia tidak lurus ke atas. Dia masuk ke dalam. Nah, menyadari desain mesin seperti ini, dan banyak desain mesin yang mungkin mirip atau berbeda, maka teman-teman perlu memiliki pengetahuan ini untuk tahu kapan kapan menggunakan teknik atau kata-kata yang tepat ya. Ini adalah contohnya. Saya men-setting ya ketinggian kursi misalnya katakan di sini ya untuk saya pas. Patokannya tidak ada patokan khusus. Untuk saya adalah siku karena selalu harus vertikal sesuai dengan yang ada di buku teori, bukan harus atau gimana, tapi lebih kepada dijaga supaya tetap vertikal. Karena frame saya masih kecil dan mesin ini dibuat untuk orang-orang yang dengan frame besar, jadi saya harus cukup tahu diri memegangnya tidak terlalu jauh keluar dari handle, saya memegangnya lebih dekat ke handle. Kemudian saya taruh, ya, ini yang namanya suicide grip, ini yang namanya grip yang lebih aman. Bebas kita mau gunakan yang mana ya. Tapi kalau saya pribadi karena ini sudah karet dan telapak saya sudah yakin tidak berkeringat, saya bisa melakukannya. Sekarang saya jadi mulai ya. Ayunkan siku jadi lengan atas yang mengayun dan saya jaga supaya siku saya, forearm saya selalu tegak. Jadi bukan gini. Banyak sekali member atau klien atau trainer bahkan melatih kliennya seperti ini. Mungkin tidak sakit untuk saat ini, tapi kedepannya berpotensi. Apalagi dengan posisi yang lebih rebah di bangku ini, sedikit rebah saja sudah membuat kita harus lebih jaga di posisi yang agak tegak daripada yang seperti ini. Ya, karena ini memang meng-squeeze bahu lebih enak untuk mendapatkan move the weight untuk menggerakkan beban lebih mudah. Itu pintarnya tubuh kita. Tapi pintarnya tubuh kita untuk menggerakkan dengan lebih mudah bukan berarti aman, bukan berarti efektif. We have to change that, gitu ya. Menjadi sesuatu yang lebih aman dan efektif. Jadi kalau misalnya satu tangan, saya akan melakukannya seperti ini. Biasanya saya kecenderungan mau jaga sampai lebih ekstrim, saya jaga sampai seperti ini. Tidak harus juga, ya. Karena ternyata mesin ini didesain dengan cukup bagus, sehingga menjaga vertikalnya sesuatu yang sangat effortless buat saya, atau tidak perlu terlalu banyak upaya. Dengan mengayun saja, kita sudah merasakan maksimal sekali, ya. Jadi ini adalah bentuk teknik yang teman-teman harus develop untuk memberikan pengalaman berolahraga yang efektif dan aman untuk klien. Kita move lagi ke mesin yang lain.